Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bu Irma, hari ini saya akan melakukan praobservasi ya. Sebelum nanti saya masuk ke kelas dan mengobservasi Bu Irma. Baik Bu. Boleh ya? Boleh banget. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Ya. Mengajar pelajaran seni budaya ya Bu ya? Iya betul Bu. Oke. Di kelas berapa Bu Irma? Di kelas 10 PPLG 2. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya nanti apa Bu? Tujuan pembelajarannya itu peserta didik memahami apresiasi seni melalui pengamatan secara langsung ya dengan baik dan benar. Oke, jadi memahami apresiasi seni ya. Terutama seni rupa Bu. Seni rupa. Oke, baik. Nah, area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira area apa aja nih? Ada 3 area Bu, yaitu yang pertama itu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Oke, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Betul. Oke. Bisa dijabarkan Bu bagaimana sikap? Untuk sikap itu tentu sikap yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Apakah ada peningkatan dari segi kemandiriannya, gotong royongnya dan sebagainya. Untuk pengetahuan adalah apakah peserta didik itu memahami secara teoritis langkah-langkah cara mengapresiasi seni, terutama karya seni rupa secara baik dan benar. Ya, untuk keterampilannya adalah di mana mereka melakukan praktik, mereka itu melaksanakan apresiasi seni terhadap karya seni, suatu karya seni rupa. Di sini saya itu fokusnya di seni lukis secara sistematis dan sesuai dengan teori yang sudah dipelajari. Wah, benar sekali nih kayaknya. Oke, untuk mewujudkan itu semua, strategi apa yang nanti Bu Irma lakukan? Strateginya yang pertama saya itu akan melaksanakan project based learning ya Bu ya. Selain itu saya juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini adalah diferensiasinya itu diferensiasi proses ya Bu. Selain itu saya juga melaksanakan pembelajaran berkelompok yang kolaboratif. Itu sih Bu. Oke, berarti dengan project based learning pembelajaran diferensiasinya itu berbasis proses. Betul. Oke. Dan yang terakhir tadi apa Bu? Kolaboratif. Dengan kolaboratif. Oke. Bagus sekali. Ini saya jadi nggak sabar nih mau join di kelas Ibu. Iya, saya juga nggak sabar. Jadi supaya saya juga ada masukan gitu kan dengan Ibu hadir mensupervisi saya. Kita nanti di hari Jumat ya Bu ya? Iya betul, hari Jumat. Kalau begitu saya cukupkan untuk praobservasi kita. Terima kasih atas waktunya Bu Irma. Sama-sama Bu. Ya, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Baik Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya silakan ketua kelas siapkan kelasnya, kita bersiap untuk belajar. Bersiap. Mari kawan-kawan sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai, Ibu akan mengacung dulu ya. Yang namanya belajar silakan acungkan tangannya. Ahmad Kafil, Alira, Akbar, Anandita, Andini, Anila, Ansori, Hadir Bu. Fahri, Hadir Bu. Farel, Faras, Fafia, Ferus, Biltan, Isni, Jihan, Josan, Hadir. Jovan, maaf, Jose, Hadir Bu. Keisha, Karisa, Kirana, Iswa, M. Fadel, Fahri,
kantin, mau jaga kantin. Nur, Husna, Nur Roslatun, Rahel, Rifa, Rifda, Selvi, Lani, Hadir Bu. Zidan. Berarti yang tidak hadir hanya 2 orang, lalu Nur sakit ya. Iya Bu. Rachel sakit ya. Iya. Ya mari kita doakan semoga dia lekas sembuh. Amin. Ya, minggu kemarin kita ngapain? Presentasi. Semua sudah? Ya, untuk materi selanjutnya ada yang bertanya kan kita ulangan apa tidak hari ini? Ya, dikarenakan situasi kondisi kita hari ini belum ya. Oke, Ibu mengingatkan di awal tahun ajaran baru, Ibu meminta per kelas, yaitu kalian, itu membuat email kelas, di mana Google Drive itu dipakai untuk mengupload tugas-tugas seni budaya. Sudah ada kan? Lalu Ibu juga meminta untuk membuat Google Sites kelas. Link alamatnya itu harap dikirim ke WA group sekarang. Lalu untuk yang individu, di awal tahun ajaran baru kalian sudah mengaktifkan akun belajar ID. Apakah masih ada yang belum aktif? Ada kan? Passwordnya nggak bisa. Bagi yang lupa password, silakan kalian laporkan ke wali kelas. Nanti wali kelas akan menyampaikan ke operator sekolah. Karena yang bisa mengganti password kalau lupa password itu hanya operator sekolah. Nggak bisa siswanya secara mandiri. Prosesnya cepet kok. Kasih tahu langsung minta ke walesnya aja. Lo tinggal WA aja sebenarnya. Ama ini akun emailnya juga. Google Site-nya. Kirim akun email belajar aja ke wali kelas kamu. Ibu nama saya ini, saya akun email ini saya lupa password Ibu. Minta tolong di reset ke TU. Saya udah biasa kok. Lalu setelah kamu buat akun belajar ID, kalian juga diminta untuk membuat akun Canva. Ada yang masih belum punya akun Canva di HP-nya atau di laptopnya? Gak apa-apa, yang penting maksudnya kamu sudah menggunakan Canva, menggunakan belajar ID. Jadi kan dia Canva itu gratis. Sudah semua kan? Sudah Bu. Aman ya. Lalu ini hanya sekedar informasi yang Ibu sampaikan ke setiap kelas. Jaga-jaga mungkin ada 1-2 dari kalian yang belum tahu bahwa CapCut, tahu CapCut aplikasi video sering pakai kan? Mode desktop yaitu dia PC di laptop atau di komputer. Jika kalian menggunakan akun belajar ID, dia yang pro-nya auto gratis. Oh, baru tahu juga. Iya. Kira kan doang. Karena nanti di akhir bulan Ibu akan menjelaskan ketentuan video seni tarinya. Karena seperti yang kalian tahu, kita seni tari itu penilaiannya tidak langsung di kelas.
karena ada beberapa kelas yang tidak punya space cukup buat menampilkannya. Jadi Ibu akan menilai melalui video. Videonya nanti seperti biasa kalian upload di YouTube dan lain-lain. Ketentuannya minggu depan Ibu akan beritahukan sama dengan kelas yang lain. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Belum Ibu lanjutkan? Gak ada. Oke, kalian kan kelas PPLG. Ibu percayalah, siapa di sini yang pernah membuat Google Sites? Semua sudah punya? Secara individu semua sudah punya? Gak ada kesulitan, udah aman? Oke, Ibu nanti akan mengirimkan daftar di WA Group. Harap kalian masukkan alamat Google Sites pribadi kalian di situ. Alamatnya saja. Karena ini nanti per bulan akan Ibu cek apakah ada perkembangan atau tidak. Di Google Sites kalian harap tambahkan kolom seni budaya ya, untuk kalian upload tugas-tugas seni budaya. Tambahin page. Kalian itu akan kirim. Kalau PPLG itu pasti udah lah. PPLG. Silakan keluarkan HP-nya. Ibu akan mengirimkan listnya. Jangan berebut ya, silakan diisinya sesuai link absen, sesuai absen, urutan absen. Jadi Ibu biar tahu yang tidak mengumpulkan itu nomor absen berapa. Ingat ya, alamat Google Sites-nya, bukan alamat editannya. Alamat Google Sites kamu. Bentuknya seperti ini. Kalau kamu mau belajar. Syarat setelah titik di spasi ya, kalau enggak nanti linknya nggak biru. Kamu bisa lihat itu G dan Dev Site. Sesuai contoh ya, sesuai contoh teman kamu. Lalu Ibu minta bagian Google Site-nya tidak menggunakan nama asli, harap di-rename dulu untuk keperluan pembelajaran seni budaya selama setahun ke depan. Nanti setelah naik kelas boleh kamu ganti lagi namanya. Setidaknya ada nama Alfa ini kan jelas nih punya Pak. Kalian membuat Google Sites tidak menggunakan akun belajar lagi kan? Karena kalau pakai akun belajar lagi yang bisa buka hanya akun belajar lagi aja. Kalau untuk murid itu dia ada agak restrict. Jadi orang luar nggak bisa buka. Hanya yang punya akun belajar lagi yang bisa buka juga. Ada yang punya karet nggak? Ada yang punya karet belum? Mungkin di makanan kamu. Ada yang punya karet gelar nggak?
diajak ya. Oke, ini punya Zidane. Ya, nanti di sini kalian tambahin seni budaya. Ya, sebenarnya jadi nanti tugas-tugas seni budaya ini hanya untuk pembuatan seni budaya ya. Itu ada di sini. Nggak harus sekarang ya. Sekarang fokusnya itu kalian hanya mengirimkan link alamatnya aja dan harus yang dikirimkan tidak terlibat. Masalah isinya nanti bisa kamu edit. Yang buatan. Wih, itu tidak. Bengkel. Ibu kirim aja. Ini ibu basic ya, punya ibu basic banget. Jadi urutannya itu kalian jangan mendadak ada penutup kamu bukan bikin proposal, ibu tidak bilang salah ya, bebas. Tapi yang namanya Google Site itu kan website. Website itu memberikan informasi. Jadi tidak harus semua kamu simpan di sini. Ini tuh hanya sebagai sumber informasi di mana kamu bisa melempar orang ke situs-situs yang kamu inginkan. Contoh, home ini itu ibu belum ditambahin apa-apa, tapi nanti di home ini ibu bisa menjelaskan. Ya, ini tujuannya website itu apa? Atau enggak link-link? Kamu buat profile itu berbeda halamannya, bisa beda profile kamu. Jangan lupa sertakan link sosial media. Jadi kalian itu selain namanya Google Sites, kalian juga harus membuat sosial media yang khusus untuk hal-hal formal. Jangan campur adukan antara kamu itu ngupload pelajaran di IG pribadi kamu. Kalau bisa silakan kamu membuat sosial medianya itu menggunakan email yang kamu gunakan untuk membuat Google Sites. Google Sites kamu nggak pakai email pribadi utama kan? Bikin baru kan? Dibedakan ya. Ibu sarankan sih untuk Google Sites itu kalian membuat email baru yang menggunakan nama lengkap kalian. Karena nanti yang namanya email pribadi itu sampai nanti itu kepakai untuk urusan administratif. Ibu menggunakan email dengan nama ibu itu sudah belasan tahun. Jadi kalau ada info apa-apa, ibu tuh orang tuh nggak langsung kontak. Karena alamat email itu tetap ada. Lalu kalau misalkan yang namanya Google Sites, dia itu mengambil memorinya dari Google Drive. Jadi kalau kamu menggunakan email utama dan memori kamu yang 15 GB gratisannya itu sudah sedikit, selama 3 tahun ke depan kan kamu habis. Kamu tahu tujuan membuat Google Sites apa? Kamu di sekolah sekarang kelas 10 buat Google Sites buat ngapain, udah tahu? Atau cuma tugas doang? Iya, memang cuma tugas, tapi tugas itu dibuat itu karena ada tujuannya, ada gunanya. Kalau enggak, guru kamu nggak bakal nyampe ngajarin, buang-buang waktu energi, iya kan? Kalau nggak ada gunanya ngapain dilakuin? Jadi tujuannya itu yang namanya Google Sites itu sebenarnya cuma satu, personal branding kamu untuk mengumpulkan portofolio digital kamu. Karena ada kejadian nyata, kakak kelas kamu saat dia lulus SMK, saat dia itu diwawancara, ditanya, kamu bisa apa? Oh, kamu pernah buat apa? Oh, saya pernah membuat game ini nih. Coba lihat. Lalu kamu mesti nyari-nyari atau yang paling parah jawabannya begini. Aduh, laptop saya bisa. Udah ada buktinya. Oh, lalu kamu pernah belajar apa? Oh, saya pernah belajar ini nih, coba lihat buktinya. Aduh, HP saya kemarin hilang, ini baru ganti, jadi datanya hilang. Yang wawancara gimana? Bingung kan? Ya kalau sekedar ngomong sih ibu juga bisa ngomong, ibu bisa 20 bahasa, tapi kan nggak ada buktinya. Jadi ini tuh untuk portofolio digital kamu, karena untuk sekarang saat kamu melamar pekerjaan yang pertama kali akan dicek oleh perusahaan yang kamu lamar itu adalah
sosial media kamu. Perusahaan nggak mau dong kalau ternyata ngecek sosial media, ternyata sosial media kamu isinya aib semua. Takut dong perusahaan, ya kan? Ini orang kacau banget gitu kan kehidupan pribadinya. Gimana nanti kalau dia ngelakuin hal yang bisa mencemarkan nama baik perusahaan. Tapi saat kamu ngelamar, kamu ngirim sosial media, ternyata ada tulisannya akun ini dibuat sehari yang lalu. Tentara banget ya. Bohongnya kelihatan banget gitu kan, baru sehari yang lalu. Tapi kan kalau kamu buat di kelas 10, ada tulisan akun dibuat 3 tahun yang lalu, perusahaan juga, oh masuk akal. Apalagi jika akun sosial media kamu itu konsisten, kamu upload sesuatu. Upload apa? Sesuatu yang kamu ingin mempersonal brandingkan kamu di depan perusahaan. Kamu pengennya kelihatannya gimana sih? Pasti jadi kompeten kan? Pasti kesannya kayak aktif kan? Pasti kesannya kayak yang, ya anak baik-baik lah, ya kan? Jadi yang sosial media yang formal itu, kamu isilah misalkan nanti ada kegiatan hari guru, kamu foto, kamu upload. Ada kegiatan tadarus pagi, kamu foto, kamu upload. Ini kelihatan bahwa dia lihat saya itu waktu sekolah baik-baik saja. Upload juga karya kamu, bukan hanya yang produktif RPL ya. Karya kamu di mata pelajaran lain juga. Misalkan kamu masih di pelajaran sejarah, disuruh ke museum, kamu foto. Itulah personal branding kamu. Yang namanya personal branding, nggak mendadak kayak hari ini enggak, besok iya, itu namanya pencitraan. Perusahaan bisa lihat. Tapi kalau personal branding kamu selama setiap hari selama 3 tahun kan enak. Pas di scroll, oh iya kegiatannya itu yang indah-indah semua gitu maksudnya. Bahasanya dijaga. Jadi seperti itu ya, yang namanya Google Site itu untuk mengkompilasi seluruh portofolio digital kamu. Biar kamu nanti nampilin, oh coba kamu hari waktu SMA kegiatannya apa aja, kalau enggak karyanya apa aja, kamu kan tinggal nunjukin. Ini website saya, silahkan dicek sendiri. Ya kan, lebih enak kan? Kamu nampilin website kayak gini, perusahaan juga udah ngeliat, wah udah punya website pribadi. Seenggaknya dari segi teknologi, oke lah. Emang semua orang bisa kayak gini? Apakah semua orang bisa ngajarin kayak gini? Enggak kan, belum tentu. Seperti itu lagi. Jadi itu ya, tujuan pembuatan Google Site. Jadi Google Site bukan tugas sudah selesai dilupakan, enggak. Kamu gunakan semaksimal mungkin selama 3 tahun. Gak harus upload yang keren-keren, yang penting konsisten. Jadi nanti saat perusahaan ngecek bahwa ngelihat bahwa kamu itu memang dari SMK kelas 10 kamu konsisten berkarya, berkonsisten ada kegiatan, konsisten ikutan. Kan sekolah sering ada tuh diklat atau seminar apa-apa, ngumpul-ngumpul tuh kadang-kadang foto, upload. Buatlah kamu personal branding image kamu sendiri. Sampai sih. Dan nggak harus pelajaran di sekolah. Kalau kamu di rumah nih, kamu coret-coret ngegambar, iseng-iseng bikin apa, upload juga. Jadi tahu bahwa selain di sekolah, saya juga di rumah aktif melakukan sesuatu. Itulah personal branding. Jadi itu ya, tujuannya buat portofolio digital kamu. Tujuan pembuatan Google Sites. Jadi ini terus-terusan berkembang. Ya untuk sekarang pakai nama pribadi. Nanti kalau saat lulus kamu mau ganti namanya, kan itu yang namanya Google Site bisa diganti ya namanya. Cuman itu Ibu sarankan kalian menggunakan email baru, di mana email barunya itu pakai nama kalian. Itu adalah email yang kalian jaga, jangan suka lupa password, jangan dilupakan. Kalian bawanya nanti sampai kerja. Karena bisa kan kamu kerja di tahun 10 di sini, tapi pekerjaan kamu di tahun 1 pengen menghubungi kamu yang namanya, kadang-kadang perusahaan itu kan lewat emailnya kamu nggak aktif. Jadi sekarang silakan, kalau kamu mau pakai email utama nggak masalah, itu nggak bilang salah ya. Itu terserah kalian. Cuman di beberapa kelas Ibu meminta mereka menggunakan email baru yang menggunakan nama asli, karena terkadang mereka bikin email namanya itu aneh-aneh. Kayak love you forever atau misalkan aku cantik kayak gitu-gitu nama emailnya tuh. Ini banyak formal. Nah nanti dari email yang barulah kalian buka sosial media baru, YouTube baru, Instagram baru, Twitter baru. Apalagi sekarang perusahaan-perusahaan yang lagi startup sejenisnya, itu mereka untuk bekerja udah nggak pakai Zoom atau Google Meet, mereka pakai Discord. Mungkin bagi anak gamer udah pada punya akun Discord, tapi bagi orang luaran yang nggak pernah main game itu kan Discord apaan? Ya kalau yang anak gamer pakai Discord udah tau lah kerjaan Discord apa ya. Dia tuh kayak gabungan Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, YouTube digabung serasa gitu kan. Bisa. Discord itu dia nggak berat dan
Ibaratnya kamu tuh bisa macem-macem situ ya. Yang udah punya udah ngerti kan? Discord kayak gimana kelebihannya. Ya itu perusahaan pakai Discord buat meeting. Karena dibanding Meet dan Zoom yang harus bayar atau sejenisnya, kalau Discord kan bisa video call bisa banyak kan? Gratis lagi, rendah lagi. Ya jadi karena itu sekarang adalah masyarakat sosial revolusi 5.0. Kalian itu harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Itu fakta ya, kakak kelas kalian yang PKL itu di perusahaan dia menggunakan Discord. Di perusahaan yang dia PKL. Udah selevel itu sekarang. Jadi kamu minimal Google saat ini udah basic banget. Harus bisa semua dan harus punya semua. Sampai sini udah paham tujuannya apa bikin Google Sites? Untuk kalian sendiri ya, ini Google Sites. Silakan diatur. Kita lihat oh ya, jadi ini ada profile contohnya. Contohnya ini adalah seni budaya, misalkan di guru penggerak ini kan. Ini punya ibu. Ya ini juga ibu bikin banget ya. Lalu misalkan tugas pertama seni budaya. Jadi memang bagus yang namanya kamu itu simpen. Jadi di sini bukan menyimpan karyanya ya. Karena kalau Google Sites itu ingat dia website. Kamu pernah lihat website yang dia itu tampilannya itu sampai bawah, harus kamu scroll ke bawah. Enggak kan? Biasanya hanya link nanti ke lempar ke sini, link ke lempar ke sini. Jadi seperti ini ibu tugas ada misalkan tugas ini. Kalau ibu simpan PPT di Google Sites pasti dia langsung gede turun ke bawah kan banyak. Berantakan gak sih? Ibu ini ada berapa puluh halaman simpan di Google Sites. Makanya ibu pakai link seperti itu. Tekan ini langsung ke direct kemana. Dari mana bu ini nyimpennya? Ibu nyimpan di Google Drive. Google Drive di email yang sama. Jadi lebih praktis kan? Lalu di sini nanti ada prestasi kalian. Ingat di Google Sites kalian wajib ada prestasi. Isinya gimana? Isinya kembali ke kalian. Juara apapun, ikutan lomba apapun, kamu ikut pelatihan apapun. Atau di sini sebelahnya kamu lihat misalkan pelatihan, kamu ikut apa, sertifikat dan lain-lain. Itu macam-macam. Kamu PPLG tahu kan yang namanya digital? Digitalan itu suatu badan di bawah Kominfo yang memberikan pelatihan gratis untuk yang basisnya kayak teknologi. Siapa sih yang pernah dengan digitalan? Yang pernah ikutan? Kalau enggak pelatihan, gini kalian bayangin kalian PPLG, kalian itu teknologi yang namanya teknologi tiap hari langsung lebih cepat daripada apapun kan. Kamu lulus SMK, pengetahuan kamu sama dengan jutaan lulusan SMK se-Indonesia karena kamu kurikulum Indonesia, pasti satu Indonesia kurikulumnya materi yang diajarin sama. Apa yang membuat kamu berbeda dengan lulusan lainnya yang membuat kamu menonjol? Kalau materi yang itu yang didapatkan sama, otomatis berarti kamu harus mencari pelatihan mandiri di luar dari sekolah. Ya, digitalan. Ini di bawah Kominfo ya, jadi sertifikatnya super absah karena dia di bawah Kementerian Informatika. Ya, pelatihannya macam-macam. Contoh. Video Content Creator Mastery, Junior Network Administrator. Ini itu ada yang buat lulusan kuliah, ada yang buat lulusan SMK, bahkan buat guru aja ada. Ibu kemarin ikutan desain grafis dari sini. Operator komputer media, Junior Graphic Designer, Associate Data Scientist, Junior Cyber, lulusan vokasi. Lulusan SMK bisa ikutan ini gratis. Kamu bisa lihat ini
cyber security, dia lulusan SMK. Deskripsi pelatihan, jangan lihat makasannya ya, kita ini semuanya online kok. Ibu juga kemarin dari daerah mana gitu penyelenggaranya itu. Warga Indonesia lulusan SMK, lulusan diploma juga bisa. Dan ini yang ininya unit komputer yang dilatihkan, proses perlindungan informasi, prinsip keamanan informasi, kebijakan pengamanan, ketentuan persyaratan, kontrol akses. Ini gratis. Silabusnya 24 JP. Ini online semua kok. Ada yang tidak lulus, ya ada yang tidak lulus. Karena iya ada ujiannya. Kan ibu ikut desain grafis juga, ininya ujiannya lumayan itu, lumayan deg-degan. Yakin lulusan vokasi, operator komputer Mada, lulusan vokasi, drive tester, lulusan vokasi, junior graphic designer, lulusan vokasi, junior web developer. Ini gratis. Kalau untuk PPRG, ibu tahu ada digital dan kominfo yang DKV dan MP gitu-gitu, ibu belum ketemu. Dan ini sertifikatnya pasti resmi karena di bawah kominfo, bayangin kominfo loh, dan ini gratis. Apakah bagus? Dan pengajarannya itu benar-benar bagus, benar-benar bagus. Pelatihan itu ada banyak juga dia. Lulusan vokasi, ada wirausaha, ada mahasiswa, ada pekerja terampil, macam-macam ya. Karena mereka itu buat segala, bahkan seperti ibu bilang buat guru juga ada. Ada network security, Alibaba Cloud, wirausaha tuh, cloud computing, network administrasi for digital entrepreneur, fresh graduate Java, database untuk lulusan baru. Karena kalian itu yang namanya sekarang kamu kerja dimanapun, ibu nggak ngomong hanya kerja di teknologi ya, karena kamu nggak tahu masa depan kan. Ibu bahkan ibu di bidang pendidikan, ibu di bidang pendidikan kan, ibu di bidang pendidikan, ibu itu guru seni, ibu jurusan pendidikan seni. Tapi bahkan ibu pun sudah dituntut untuk mampu bisa berbahasa asing dan juga bisa menggunakan IT teknologi. Ibu bukan anak PPLG, tapi ibu bisa bikin Google Sheet, Canva dan lain-lain kan. Itulah tuntutan. Ibu di bidang pendidikan, apalagi kamu yang memang di bidang teknologi. Jadi kamu jangan menganggap oh hanya teknologi, saya hanya ngoding-ngoding. Enggak, nanti saat kamu kerja, realitanya itu kamu itu harus holistik menyeluruh. Kamu harus bisa menjadi public speaker, kamu harus bisa jadi event organizer, kamu harus bisa ibaratnya juga jadi negosiator. Kamu pikir nanti sama klien kamu ngomong diskusi itu nggak nego. Saya mau kerjaan gini, aduh nggak setara dong apa biayanya. Gimana kalau begini itu kan negosiator. Kalau kamu nggak enakan, nanti jatuhnya kamu kerja lebih dibayar kecil. Atau pakai bahasa kayak gini, harga teman. Itu faktanya ya. Kalian jatuh di kelas 10. Realitanya seperti itu. Zaman sekarang, zaman revolusi industri 4.0, yang bukan jurusan teknologi pun dituntut untuk bisa menguasai teknologi. Ingat, guru-guru kamu yang udah usia pada tua apa-apa, itu bisa yang kayak gini, level gini. Jadi ini tuh level gini loh, berarti kamu yang jurusan teknologi harus lebih atasan. Iya kan logikanya? Ini udah basic kan, bikin Canva. Kamu yang taunya Canva bikin poster sama video kan? Bahkan Canva aja bisa dibuat sebagai permainan interaktif. Pakai Canva, ada dia Canva-nya. Ya ibu belum ngajarin ke kalian itu, karena IT kamu explore aja sendiri. Kamu bukan guru IT, masih gue ajarin Canva juga, cara bikin permainan interaktif pakai Canva. Ada itu, pakai Canva. Caranya, nggak tahu ya? Ada. Waktu di Canva dia ada template-nya, ada ininya. Kamu tinggal
tinggal bikin, nanti pas dia diunduh langsung jadi permainan interaktif. Pakai Canva aja bisa kayak gitu. Gitu, karena kalian yang jago-jago coding itu menciptakan sesuatu yang ibaratnya itu membuat teknologi mudah diakses oleh orang umum. Oke? Oke, sampai sini ya. Ini ibu informasi aja digital. Masih karena sekarang lagi zaman teknologi masih banyak yang lain-lain. Kalian nanti silakan cari sendiri ya, explore, saling share, tanya ke kakak kelas kalian yang udah nunggu. Oke, gimana udah pada dikirim semua kah? Alamatnya baru 4 orang. Josan sudah Josan. Kirim, silakan kirim. Itu kan tinggal di copy doang linknya. Enggak, yang penting ibu minta alamatnya. Nanti sebulan kemudian ibu akan cek kalian ada perubahan. Masa manja? Terima alamatnya aja dulu. Kamu tau kan, tinggal ini nih, copy ini doang, di copy, kirim. Linknya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting kirim dulu. Nanti kan kalau kamu mau ganti atau apa-apa, tinggal kamu revisi. Jadi ibu tuh Karena selama ibu, itu kan yang namanya ibu keset itu blank. Maksudnya blank dalam artian kamu bebas ubah apapun. Oke, jadi itulah pelajaran hari ini. Kalian tadi sudah belajar tentang apa saja? selesai. Lalu? Apa? Canva lalu? Ya, tentang digital. Bagaimana tadi perasaannya saat belajar ini? Nah. Apakah ada kendala atau kesulitan? Tidak. Tidak ada, aman ya, keren sekali. Ya, semoga pengetahuan ilmu yang sudah ibu berikan, informasi yang ibu sudah berikan itu bermanfaat untuk kalian ke depan. Amin. Minggu depan nanti kita akan lanjutkan dengan ibu akan memberikan materi tentang ketentuan video seni tari kalian minggu depan. Jadi ya tunggu saja ya. Ibu tutup pelajaran. Jika tidak ada pertanyaan, ibu akan tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elia Sdeningrum. Saya CGP angkatan 11. Hari ini saya dibersamai oleh rekan sejawat saya, Ibu Irma Mila, dan pengajar praktik saya, Ibu Arya. Kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Oke, gimana kabarnya Ibu Irma, Ibu Arya? Alhamdulillah baik Bu. Oke, hari ini kita akan mulai melanjutkan kembali ya setelah kemarin sudah ada pra observasi, lalu observasi, maka sekarang adalah pasca observasinya. Oke. Alhamdulillah nih kemarin waktu ketika observasi saya sudah melihat bagaimana Ibu Irma mengajar. Bagaimana Bu Irma perasaannya? Perasaannya saat diobservasi kemarin ya Bu ya, Iya. jujur saya agak cemas begitu ya Bu ya, apakah saya bisa melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya buat di modul. Tapi alhamdulillah kemarin itu berjalan dengan baik, jadi saya cukup senang dengan kegiatan kemarin. Saya melihat para siswa tuh kayak antusias sekali gitu Bu ketika di pelajaran Ibu. Menggunakan metode pembelajaran apa Ibu yang kemarin itu ya? Kemarin itu siswa antusias karena saya menggunakan project based learning ya Bu ya, jadi siswa itu lebih aktif. Jadi mereka itu tidak hanya duduk di kursinya dari awal sampai akhir mendengarkan saya, tapi mereka lebih banyak berkolaborasi dan juga berpikir kritis dan kreatif, sehingga mereka itu lebih semangat dalam belajar. Oke. Selanjutnya nih Bu Irma, menurut Bu Irma apakah tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Bu Irma sebelumnya itu berjalan tidak? Tercapai tidak? Alhamdulillah tercapai Bu. Oke. Apakah Ibu Irma bisa memberikan gambaran tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Irma lakukan saat kemarin itu?
Ya, jadi kemarin itu saya memberikan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang sudah saya rencanakan dan juga sudah saya beritahukan ke Ibu sebelumnya, dan alhamdulillah kemarin itu memang berjalan dengan baik sesuai dengan modul yang sudah saya rancang. Oke, baik. Oke, Bu Irma, setelah juga saya melihat observasi kemarin, ada beberapa catatan saya nih, boleh ya? Boleh, Supaya silakan, Bu Bu Irma Sia. bisa lebih meningkatkan kembali. Iya, saya senang bisa mendapatkan masukan. Baik. Jadi saya melihat pertama masih ada beberapa kelompok siswa nih, terutama mungkin yang bagian-bagian belakang itu yang belum terjamah nih sama Bu Irma. Masih mungkin karena yang bagian depannya terlalu aktif kali ya, jadi yang bagian belakangnya kayak skip gitu sama Bu Irma. Baik. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin di akhir pembelajaran nih terutama mungkin lebih bisa memberikan banyak waktu untuk peserta didik mengungkapkan refleksinya, umpan baliknya, seperti itu. Walaupun kemarin saya lihat sudah ada sih ya, sudah Tapi ada. memang hanya beberapa ya Bu ya, Betul. yang sangat disayangkan sih. Iya, tapi itu sudah bagus sih, menurut saya luar biasa. Terima kasih. Next bisa lebih banyak lagi supaya kita bisa mendengar nih dari siswa. Iya. Dari Bu Irma sendiri, apa rencana perbaikan untuk pembelajaran Bu Irma selanjutnya? Ya, itu sih berdasarkan masukan dari Ibu, itu mungkin nanti saya akan mengevaluasi kembali ya Bu ya, terutama terkait saya juga harus memastikan bahwa setiap peserta didik itu mendapatkan hak pelayanan pendidikannya itu yang sama. Jadi nanti dari segi ya seperti yang tadi Ibu sudah utarakan, saya akan memastikan bahwa setiap peserta didik itu bisa ya saya tuntun lah, saya pandu, tidak ada yang tertinggal, tidak hanya fokus kepada yang aktif saja, yang pendiam pun harus saya buat menjadi aktif. Selain itu saya juga nanti akan lebih meningkatkan manajemen waktu saya, sehingga nanti saat akan melaksanakan refleksi atau penutup itu saya bisa ya mempunyai lebih banyak waktu deh, sehingga tidak hanya 1-2 murid saja, tapi semua murid pun bisa melaksanakan refleksi pembelajaran. Itu sih untuk kedepannya Bu. Jadi rencana tindak lanjutnya seperti itu ya Bu Irma? Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Irma, percakapan observasi kita. Semoga kedepannya kelas Bu Irma bisa lebih efektif lagi. Saya yakin sih pasti akan bisa lebih bagus lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih sudah diizinkan nih untuk saya mulai dari pra, observasi sampai pasca. Terima kasih Bu Arya sudah membersamai. Iya. Ya, nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap, saya juga terima kasih banyak ya Bu ya sudah memberikan masukan-masukan kepada saya dan juga kepada Ibu yang sudah juga memberikan saran-sarannya ya Bu. Terima kasih. Oke. Baik, demikianlah percakapan pasca observasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.